Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi insyaallah pada kesempatan kali ini saya Diva Janita Rafa ingin memenuhi tugas UAS, yakni tugas dari mata kuliah Tafsir Tahlili dengan tema yakni penggunaan harta dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 265, tapi hanya 3 ayat saja yang diambil. Nah, dengan dosen pengampu yakni Ustadz Dr. Mukhrij Sidki MAG. Pembahasan yang pertama yakni sebab turunnya ayat, lalu yang kedua uraian tafsir, yang ketiga munasabat, lalu yang terakhir itu kontekstualisasi. Nah, sebab turunnya ayat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini berkaitan dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Nah, itu untuk disedekahkan. Lalu Abdurrahman bin Auf ini berkata, ia memiliki uang sebanyak 8.000 dirham. Nah, 4.000 dirhamnya itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Nah, sedangkan 4.000 dirhamnya lagi ia sedekahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah memberkahi uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan itu. Nah, kemudian kisah Utsman bin Affan. Nah, kisah Utsman bin Affan ini pada perang Tabuk, ia berkata, ia yang menanggung segala keperluan dan bekal untuk orang-orang yang tidak memiliki bekal pada perang Tabuk tersebut. Lalu ia mempersiapkan 1.000 unta. Nah, lengkap dengan tempat menaruh barangnya. Ia juga menyedekahkan sumurnya untuk keperluan seluruh kaum muslimin. Lalu turunlah ayat 261 ini yang berkaitan dengan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, seperti itu. Nah, masuk kepada uraian tafsir ayat 261 yang berbunyi, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi ayat ini mengajarkan pentingnya infak dan sedekah di jalan Allah. Satu tindakan kebaikan itu dapat menghasilkan pahala yang
sangat besar, seperti 1 biji yang dapat menghasilkan 7 bulir, dan setiap bulirnya itu mengandung 100 biji. Nah, Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan pahala yang berlipat ganda kepada siapa saja yang Ia kehendaki sesuai dengan niat dan keikhlasan orang tersebut. Nah, Allah memiliki karunia yang sangat besar, sangat luas, dan mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan usaha seorang hambanya yang beramal seperti itu. Nah, kemudian ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, dalam ayat ini Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada orang-orang yang bersedekah dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini menekankan bahwa setelah bersedekah seseorang itu tidak boleh yang namanya mengungkit-ungkit pemberiannya atau menyakiti perasaan si penerima sedekah tersebut. Nah, orang-orang yang bersedekah dengan cara yang benar itu akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, seperti itu. Kemudian lanjut pada ayat selanjutnya, ayat 293, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Nah, perkataan yang baik mencakup segala bentuk ucapan yang menyenangkan hati, seperti menolak permintaan dengan cara yang baik atau memberikan nasihat yang bermanfaat. Nah, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih diutamakan daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan. Nah, Allah tidak membutuhkan sedekah dari hambanya karena Allah itu maha kaya. Oke. Nah, namun Allah tetap menganjurkan sedekah sebagai bentuk kebaikan dan ibadah. Seperti itu. Baik, masuk kepada munasabah ayat. Nah, munasabah sebelum ayat itu yakni pada ayat 259 sampai dengan 260. Nah, ini menjelaskan tentang hari kebangkitan yang dikuatkan dengan bukti-bukti seperti kisah desa yang hancur dan permohonan Nabi Ibrahim yang hanya ingin keyakinannya tuh semakin kuat. Nah, Allah mengabulkan permohonan itu dengan menunjukkan mukjizat menghidupkan burung-burung yang telah dipotong-potong. Nah, kisah ini menggambarkan betapa mudahnya Allah menghidupkan kembali makhluk yang mati dan menjadi perumpamaan balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah, seperti itu. Nah, kemudian munasabah setelah ayat yakni pada ayat 266. Nah, ini dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya itu bukan karena Allah, bukan karena Allah mengira akan mendapatkan pahala dari sedekah dan infaknya, namun pahalanya itu akan hilang lenyap karena niatnya itu yang tidak ikhlas. Nah, ia hanya berinfak karena ria, mengikuti bisikan setan, kemudian
bukan karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala, seperti itu. Masuk kepada kontekstualisasi ayat. Yang pertama yakni pada ayat ke 261. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, jadi contohnya itu banyak masjid yang menyediakan kotak amal. Nah, untuk penggalangan dana bagi kegiatan sosial dan keperawatan masjid. Oke. Nah, walaupun masyarakat itu sering berkontribusi, meski kadang jumlahnya tuh masih minim. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian ayat 262 itu, nah, contoh penerapannya itu dapat dilihat di di dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk bencana alam, seperti penggalangan dana untuk bencana alam. Nah, itu banyak individu dan organisasi yang memberikan sumbangan dengan tulus tanpa menyebut-nyebut sumbangan mereka di depan umum, sehingga menciptakan suasana saling menghormati dan membantu pastinya. Nah, kemudian pada ayat 263, dalam penggalangan dana untuk korban bencana, seringkali ada penyumbang yang mengingatkan penerima tentang sumbangannya yang dapat menyakiti hati. Nah, sebaliknya, mereka yang memberi dengan tulus dan tanpa mengungkit-ungkit pastinya ya. Nah, itu akan lebih dihargai. Nah, kemudian dalam komunitas, ketika seseorang terlambat membayar zakat atau ya zakat lah ya. Nah, itu tuh memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik kepada orang itu yang yang terlambat membayar zakat. Nah, berikan nasihat dengan kata-kata yang baik dan memaafkan lebih bernilai daripada mengkritik atau menyalahkan, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.